Shalom untuk kita semua. Shalom. Kembali kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Dan untuk itu mari kita mengambil sikap satu di saat Tuhan. Saat itu selesai. Mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, berserah kepada Yesus. Adik-adik remaja Kardera GPI Moria, mari kita mulaikan ibadah pada hari Minggu ini tanggal 9 Mei 2021. Kita tabiskan. Pertolongan kita pada ibadah pagi hari ini
dalam minggu tanggal 9 Mei 2021 untuk anak-anak atau adik-adik remaja Caldera GPI Moria terjadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang melihat setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan adik-adik kekasih kami. Biarlah semuanya Tuhan kami terberkati oleh puji-pujian dan juga oleh firman. Kami serahkan seluruh kegiatan ibadah pada pagi hari ini di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tibalah saatnya kita akan bermazmur kepada Tuhan. Marilah kita membuka Alkitab kita yang terambil nomor 145 ayat yang ke-8 hingga pada ayat yang ke-13. Yang berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kujadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitakan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap memuliakan segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataanmu dan penuh kasih setia dalam segala perbuatanmu. Demikian Mazmur. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Untuk itu saya bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berkata, suka-sukamu. Suka-sukamu
bila aku lihat bintang gemerlap. kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan pada penyampaian firman-Mu ini Tuhan, kami boleh mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, bahkan kami juga boleh diberkati ya Bapa, sehingga melalui firman yang disampaikan pada saat ini ya Tuhan, hidup kami boleh diubahkan, hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-Mu ini Tuhan, yang tidak layak ini Tuhan, tapi Tuhan memberikan kepercayaan
untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya juga Tuhan mau memberkati anak-Mu ini, dan apa yang disampaikan semuanya ini adalah dari Tuhan, dan lebih-lebih untuk memuliakan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat siang. Shalom. Ya, baiklah, pada saat ini firman Tuhan yang akan disampaikan dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 5 dengan tema setia mengikut Tuhan. Ya, saya akan bacakan 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 5. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu menenggatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku sudah tahu, diamlah." Ya, sahabat-sahabatku remaja yang ada di sini, firman Tuhan pada saat ini kita belajar tentang kesetiaan. Di sini kita melihat ada 2 nabi yang memberikan keteladanan kesetiaan, yaitu Nabi Elisa dan Nabi Elia. Saya rasa kita semua di sini kata setia itu sudah tidak asing lagi. Bahkan kita sering ya, apalagi anak-anak remaja mengucapkan setia. "Aku setia kepadamu." Ya. Nah, tetapi sebelum lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu apa sih arti setia itu. Karena kita di sini adalah para mahasiswa ya, akademik, kita juga harus tahu definisi setia itu secara benar ya. Kita ambil dari KBBI, saya ambil. Setia itu artinya berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap setia melaksanakannya. Ia tetap setia memenuhi janjinya, tetap dan teguh hati dalam persahabatan dan sebagainya. Jadi jangan kita gampang yang mengatakan setia. "Baik Bu, saya akan setia," tapi kita nggak setia. Nah, di sini kita sudah tahu arti setia itu berpegang teguh, walaupun banyak rintangan, walaupun kita berat tugasnya, kita harus tetap setia. Nah, kata setia ini juga mengandung 2 unsur, yaitu unsur yang pertama, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi setia itu bukan, "Oh ya, tetap sih saya lakukan," tapi setengah-setengah hati. Itu bukan setia. Atau ya yang penting saya hadir di sini, itu nggak setia. Setia itu sungguh-sungguh. Dan ada satu lagi, terus-menerus tanpa batas waktu. Ketika kita sudah berkomitmen, berjanji untuk setia mengikut Tuhan, itu nggak ada batasnya sampai akhir hidup kita, terus menerus. Dan kita lakukan bukan ikutin mood kita, bukan mengikuti maunya kita, perasaan kita. Begitu kita senang, kita ikut Tuhan, senang juga. Tapi begitu kita ada masalah, ya udahlah, yang penting kita ikut Tuhan aja lah, setengah-setengah. Enggak. Tetapi kita mengikut Tuhan itu kapanpun, dimanapun,
kita tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kayak iklan kok minum teh botol ya. Apapun minuman apapun makanannya tetap minumannya teh botol. Tapi kita ganti. Apapun situasinya tetap kita sungguh-sungguh mengikut. Haleluya. Amin ya. Nah, penyampaian firman Tuhan pada saat ini saya akan membagikan kita melihat kesetiaan Nabi Elisa mengikuti Elia, Nabi Elia. Lalu kesetiaan Nabi Elia mengikut Tuhan. Lalu apa sih dampak dari kesetiaan ini? Apa manfaat dari kesetiaan ini? Nah, yang pertama, kesetiaan Nabi Elisa mengikuti Nabi Elia. Nabi Elisa ini mengikut Elia bukan waktu yang hanya sebentar. Dia mengikuti Nabi Elia ini, saya baca itu kurang lebih selama 10 tahun. Kalau kita lihat 10 tahun itu ya mungkin pas sekolah ya, dari SD sampai SMA 9 tahun plus-plusnya kita kuliah tingkat 1. Artinya cukup lama ya. Tadi kan dibilang setia itu tidak ada batas waktu. Dia bukannya karena 10 tahun selesai, karena saat itu juga Nabi Elia terangkat ke surga ya. Artinya dia sungguh-sungguh mengikutinya ya dengan waktu yang ada. Nah, dalam pelayanannya sebagai nabi, Elisa ini senantiasa setia mengikuti Elia kemanapun pergi, bahkan hingga akhir langkahnya Elia yang terangkat ke surga, tetap dia melakukannya dengan berapi-api, tetap dengan semangat. Bahkan hubungan Elia dengan Elisa ini bukan seperti murid dengan guru saja, lebih lagi seperti seorang bapak kepada anak. Jadi karena mereka berkualitas tinggi hubungannya ini ya, melakukannya dengan sungguh-sungguh, setia ya, sungguh-sungguh, sehingga hubungannya itu terjalin seperti hubungan anak dan bapak. Di saat Elia tadi disampaikan sedang menunggu waktu diangkat Tuhan ke surga, dan Elisa mengetahui, oleh karena itu Elisa mengambil keputusan untuk terus mengikuti Elia kemanapun pergi. Bahkan ya mereka mengunjungi ketiga tempat, Gilgal, Betel dan Yeriko. Di sini Tuhan mengutus Elia ke 3 tempat untuk, ada juga tujuan Tuhan, mempersiapkan Elisa dan sekaligus menunjukkan kepada banyak orang bahwa Elisa akan menjadi pemimpin mereka. Nah, ini semua ya kan ada tujuannya, akan menjadi pemimpin mereka. Gitu ya. Nah, tetapi dalam perjalanannya Elia itu banyak mendapatkan tekanan. Bukan saja tekanan dari luar, tetapi tekanan itu juga dari Elia juga ada, Elisa hadapi. Tapi tadi kan tetap ya, kesetiaan itu walaupun berat tetap setia, tetap berpegang pada janjinya. Nah, di sini yang pertama Elisa menghadapi tantangan dari rombongan nabi. Tadi ada 2 kali kita baca dari ayat 1 sampai 5 itu, rombongan nabi-nabi itu memberikan tekanan cemooh kepada si Elisa ini. Berkali-kali mereka mengintimidasi Elisa. Jadi mereka mengatakan seandainya Elia pergi meninggalkan Elisa, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi apa yang dilakukan Elisa? Apakah dia mundur dari pelayanannya? Atau dia meninggalkan Elia? Udahlah, Elia udah mau ini juga kok, udah mau meninggal juga, udah mau terangkat ke surga. Enggak. Elisa malah lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, Elisa lebih sungguh-sungguh lagi. Satu itu tantangan yang dihadapi Elisa, yaitu rombongan nabi-nabi. Tetapi juga dia mendapatkan tantangan dari Elia. Elia itu ingin dia tetap aja di sini Elisa. Si Elia mau pergi sendiri, tetapi apa? Elisa tetap mengikuti Elia. Di sini kita belajar dari Elisa bahwa apapun tantangannya, apapun beratnya pekerjaan pelayanan itu, tetap Elisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tetap dia berpegang pada komitmennya menjadi pelayan Elia. Ya, kita belajar di sini. Jadi di sini kita belajar poinnya, walaupun seberat apapun pelayanan kita, kita tetap setia dalam pelayanannya.
Mengikut Tuhan artinya kita juga mau melayani. Tadi temanya kan setia mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan tidak gampang. Tuhan nggak pernah berjanji ya kalau mengikut Tuhan itu nggak ada masalah. Nggak pernah ada masalah. Tetapi seberat apapun masalah itu tidak membuat kita undur. Kita belajar dari Elisa. Tidak kita membuat undur untuk mengikut Tuhan. Tetapi kita semakin sungguh-sungguh, semakin setia mengikut Tuhan. Itu yang pertama kita belajar dari Elisa. Lalu kita melihat kesetiaan Elia mengikut Tuhan. Saat Tuhan memanggil Elia, dia benar-benar berada di tengah bangsa yang penuh oleh kejahatan. Ya, kita lihat ya, bangsa Israel itu yang saat itu tegar tengkuk, ya, sikap yang menentang Tuhan. Bahkan mereka mendirikan ilah-ilah lain di situ. Tetapi Elia tetap melakukan apa yang disuruh Tuhan. Ya, dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 5 itu menceritakan sedang di mana Elia itu tetap setia kepada Tuhan. Bahkan di situ Elia menunggu waktu untuk diangkat Tuhan ke surga. Elia itu ya 3 tokoh Alkitab yang diangkat Tuhan ke surga. Salah satunya adalah Elia. Dia diangkat ke surga langsung di situ. Ya. Nah, di sini ya kita melihat ya Elia sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan. Yang pertama, Elia setia menyampaikan pesan Tuhan. Sebagai nabi, Elia menghabiskan sepanjang hidupnya untuk berjalan, berbicara, dan mendorong orang-orang lain untuk percaya kalau Tuhan itu hidup. Di tengah-tengah bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, bahkan membuat ilah-ilah lain, tapi Elia tetap berfokus untuk supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan yang hidup. Walaupun Elia saat itu mendapatkan ancaman, ya, juga sikap-sikap yang tidak baik dari orang-orang saat itu, tetapi Elia tidak mundur, dia pantang mundur. Itu yang pertama, Elia setia menyampaikan pesan Tuhan. Kita belajar dari Elia. Yang kedua, dia mendengar perintah Tuhan dengan rendah hati. Alkitab mencatat bahwa ada banyak orang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada orang lain, dan salah satunya ada Elia. Dan Elia mendengar perintah Tuhan dengan rendah hati. Kadang-kadang ya, jujur, ketika kita ada di posisi tertentu, kita dipilih oleh Tuhan, kita menjadi sombong. Kita merasa lebih baik daripada teman-teman kita. Ya kan? Aku dipilih. Mama dipilih sama Ibu Yoke untuk menjadi ketua. Ini contoh ya, contoh. Jangan Bu Roja, enggak, contoh saja. Kadang-kadang bukan, tanpa enggak sengaja timbul rasa seperti itu, kita merasa lebih paling benar, ya. Padahal itu salah. Kita belajar dengan Elia. Ketika dia mendengarkan suara Tuhan, apa yang disuruh Tuhan, dia mendengarkan dengan rendah hati. Nah, sikap pelayan Tuhan itu pertama juga harus ada kerendahan hati. Ya, karena apa? Kita juga dipilih untuk melayani Tuhan ini bukan karena kuat kita, bukan karena Rona itu mampu, bukan. Itu semua karena Tuhan yang memberikan kepercayaan. Oleh karena itu, ketika kita mendengar suara Tuhan, mungkin dari Bu Yoke atau itu yang disampaikan, kita harus mendengarnya dengan rendah hati. Ya, seperti itu. Yang ketiga, Elia jadi saksi pemelihara Tuhan. Maksudnya di sini, karena imannya, Elia benar-benar sepenuhnya percaya akan pemeliharaan Tuhan. Bahkan dia dipakai untuk menunjukkan kuasa Tuhan benar-benar nyata bagi orang lain. Artinya kita di sini benar-benar kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita di sini untuk menjadi pelayan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, pelihara. Bagaimana kita caranya memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Yang pertama, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Yes. Gimana kita mau melayani Tuhan? Gimana kita mau mengikut Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah membangun hubungan intim dengan Tuhan? Kita sendiri tidak pernah baca firman Tuhan.
Baca sih Bu tiap hari firman Tuhan waktu sama-sama teman-teman di asrama. Bukan itu. Tuhan mau kita secara pribadi datang kepadanya. Supaya apa? Supaya kita semakin intim dengan Tuhan, semakin tahu apa isi hati Tuhan untuk kita. Supaya kita dapat mendengar suara Tuhan. Lalu apa yang Elia lakukan? Elia tunduk pada kuasa Tuhan. Elia belajar dalam hidupnya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Dia melihat bahwa apapun bisa dilakukan itu karena Tuhan. Tadi bisa singer, bisa musik. Itu semua juga karena Tuhan. Memang kita belajar, tapi kita tahu kita ada di sini karena Tuhan. Ya. Lalu yang kelima, apa bentuk kesetiaan Elia kepada Tuhan? Elia itu selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Kalau kita mengakui kita orang percaya, kita orang Kristen, doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Kalau kita nggak pernah berdoa, artinya kita tidak pernah bernafas. Kalau orang yang tidak pernah bernafas, artinya mati, ya kan? Nah, jadi kita yang di sini komitmen mengikut Tuhan, kita harus berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa. Tadi membaca firman Tuhan untuk tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Firman Tuhan itu kan isinya tentang Tuhan, perkataan Tuhan. Jadi supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita baca firman Tuhan. Nggak perlu kita semedi, aduh apa ya Tuhan mau. Cukup baca firman Tuhan. Ini isi hati Tuhan. Lalu supaya kita juga, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menyampaikan apa yang kita mau, kita berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, di sini Elia memberikan teladan, dia berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Di sini ya. Bahkan ya di Yakobus 5 ayat 17 disampaikan, Elia adalah manusia biasa seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Itu karena apa? Elia berdoa. Lalu Elia juga adalah yang selanjutnya, Elia adalah seorang pemimpin teladan. Mengapa Elisa bisa setia kepada Elia? Karena Elia sudah memberikan keteladanan. Ya, dia memberikan keteladanan. Kita juga di sini, kalau yang di sini semua adalah para pelayan Tuhan, kita harus juga bisa memberikan teladan kepada teman-teman yang lain. Kita beda dengan yang bukan pelayan. Kalau kita sendiri tadi yang sudah malas datang ibadah, bagaimana kita mau mengajak yang lain untuk datang ke ibadah? Ya kan? Kasih teladan dulu. Sebenarnya gampang untuk orang mengajak orang ke ibadah. Kita berikan dulu keteladanan. Seperti Elia sudah memberikan teladan kepada Elisa. Ya, artinya berikan keteladanan. Jadilah teladan. Seorang pelayan itu tadi rendah hati, memberikan teladan. Oh nanti ya kalau semua udah jadi tingkat 3 ya, nanti ya tingkat 3 ada adik-adik tingkat yang baru. Kak Rona keren banget loh karakternya, rendah hati, bisa jadi rajin ibadah. Wah nggak salah itu jadi ketua, ya kan? Memberikan keteladanan. Karakter itu nomor 1. Orang yang punya karakter itu berintegritas, ya seperti itu. Nah, kita melihat ya bahwa itulah contoh keteladanan atau kesetiaan Elia kepada Tuhan. Nah, terakhir apa sih dampak dari sebuah kesetiaan? Tadi kita bisa melihat Elisa setia, Elia setia, lalu kita melihat apa dampak atau manfaat dari kesetiaan itu. Apa yang membuat Elisa begitu gigih menemani sang guru? Ia menyadari ada kemungkinan besar dirinya dipilih Tuhan untuk menggantikan gurunya, menggantikan Elia. Ya, jadi
ketika dia melihat Elia itu hidupnya ya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Artinya ketika Elisa ingin menggantikan Elia, dia melihat bahwa ketika dia akan memimpin, dia membutuhkan apa? Kuasa Tuhan juga seperti Elisa. Nah, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi Tuhan, Elisa mendapatkan apa yang dia minta. Ketika dia setia, lalu Elisa mendapatkan apa juga yang dia mau. Di ayat 10, Elisa dapat melihat gurunya Elia terangkat ke surga. Di ayat ke-10 ya, di bacaan kita tadi, di ayat ke-10. Berkatalah Elia, yang kuminta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Tetapi Elisa melihat ketika Elia terangkat ke surga. Nah, kan kata Elia kan kalau dia melihat, maka apa yang mau dimaui oleh Elisa itu akan terjadi. Nah, Elisa melihat. Makanya Elisa menjadi pengganti Elia. Lalu apa lagi? Elisa mendapatkan jubahnya Elia. Nah, jubah Elia itu bukan sembarang jubah, tetapi itu adalah simbol otoritas atas kehadiran kuasa Tuhan. Nah, dengan jubah gurunya itu, Elisa memulai tugas kenabiannya sebagai orang yang penuh kuasa dari Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi kesetiaan itu tidak sia-sia kita lakukan. Kesetiaan pada Tuhan ya, di sini tidak sia-sia. Kita bisa lihat. Dan proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kita sering melihat ya, proses itu tidak mengkhianati hasil. Kita lihat Elisa, dia setia, dia mendapatkan apa yang dia mau. Dia bisa menjadi pengganti Elia. Elia itu nabi besar ya. Nah, dia bisa menggantikannya. Seorang murid ya, menggantikan gurunya. Seperti itu. Ya. Lalu kita juga melihat ya, Elisa mendapatkan jubahnya Elia. Yang mana itu adalah lambang otoritas atas kehadiran Tuhan ketika Elia melayani. Nah, dari nats yang kita dengarkan pada hari ini, penyampaian firman Tuhan hari ini, dapat kita lihat bahwa ternyata permintaan dari Elisa dikabulkan oleh Tuhan, dan Elisa menjadi penerus pelayan Elia sebagai seorang nabi. Sekarang, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan siang hari ini, saya akan bertanya, tapi kalian jawab, apakah aku sudah setia kepada Tuhan? Kita kadang-kadang minta ini sama Tuhan, minta itu, ya apa-apa, tapi kita nggak setia sama Tuhan. Padahal Elisa untuk mendapatkan sesuatu itu dia setia. 10 tahun dia mengikuti Elia. Proses yang lama ya, 10 tahun. Ini mungkin kita baru 1-2 tahun di sini. Tuhan mau kita setia itu dengan tidak ada batas waktu. Dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi melalui firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kepada kita untuk komitmen dan kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus. Seperti apa kesetiaan dan kesungguhan kita dalam mengikuti Kristus? Apakah kita pengikut Kristus yang setia dalam melakukan perintahnya? Atau kita mengikut Kristus hanya karena kemauan kita sendiri? Ya. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, setia mengikuti Tuhan, jerih payah dan persekutuan kita ini tidak akan sia-sia. Amin. Tuhan akan melihat, Tuhan kita ada, Tuhan kita hidup, Dia akan memberkati kita. Ya. Jadi mari kita setia mengikut Tuhan. Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang memberkati kita. Dan kita mengikut Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Dan tanpa batas waktu. Ketika kita nanti keluar di sana, banyak tantangan, banyak ujian, mungkin berat sekali, tetap kita setia kepada Tuhan. Ya. Sampai akhir hidup kita, seperti Elia yang diangkat ke surga. Ya.
Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya kita semua diberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada siang hari ini kami boleh belajar dari Nabi Elia dan Nabi Elisa Tuhan. Bahkan Nabi Elia boleh setia sampai akhir hidupnya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, secara khusus untuk anak-anak remaja yang ada di tempat ini. Biarlah ya Tuhan, dari masa muda mereka boleh setia menjadi pengikut Tuhan. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari mereka merasa berat atau mendapat tantangan-tantangan yang bahkan bisa membuat mereka undur, biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Bahkan Tuhan mengingatkan komitmen mereka bahwa mereka akan mengikut Tuhan setia sampai mati. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan, baik kami semua yang ada di sini maupun para remaja, anak-anak Tuhan, mereka boleh menjadi setia sampai akhir hidup mereka. Dalam kehidupan sehari-harinya mereka boleh berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita bersama-sama membawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan dan mendoakan orang-orang yang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Kesetiaan yang Engkau harapkan kepada kami telah Engkau berikan kepada kami terlebih dahulu. Itulah sebabnya kami mau belajar dan terus belajar untuk menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Dalam menjalani hidup kami yang singkat ini, kami rindu Tuhan untuk mengikut Engkau dengan setia. Walaupun kami menyadari bahwa banyak tantangan dan rintangan yang kami alami di dalam sepanjang hidup ini, tetapi kami percaya kuasa dan kekuatan yang dari Tuhan yang selalu menopang kami, yang selalu memberikan kami kemampuan untuk menghadapi segala rintangan kami, sehingga kesetiaan kami di hadapan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Terima kasih firman-Mu yang telah diberikan kepada kami, yang telah disampaikan kepada kami. Kiranya Engkau yang selalu menyertai dan memberkati firman-Mu itu di dalam hati dan pikiran kami semua, dalam hati adik-adik remaja kami, supaya firman-Mu itu terus bekerja di setiap hati kami, dimanapun kami berada, kepada siapapun kami bertemu. Firman-Mu itu terus menerangi hidup kami, terus memimpin kami untuk melakukannya dimanapun kami berada, sehingga sungguh-sungguh setiap orang yang melihat kami menyadari bahwasanya Tuhan beserta kami, dan setiap orang pun memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Ibu Roce yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau terus memakai anak-Mu ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Segala pergumulan hatinya saat ini, di dalam keluarganya dan dalam segala kegiatannya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kiranya Tuhan yang selalu ada baginya, besertanya memberkati dan menyertai dalam kesulitan-kesulitan yang dialami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan jalan keluar, sehingga sukacita yang dari Tuhan selalu mengalir bagi anak-Mu dan sekeluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawakan ke dalam tangan-Mu juga Ibu Yoko yang telah Engkau izinkan boleh membina kami di tempat ini, membina kakak-kakak mentor di tempat ini, dan membina anak-anak-Mu remaja Kardere Moria. Engkau terus memberikan kesehatan dan kekuatan, dan menyertai keluarga mereka juga ya Tuhan. Kami bawakan ke dalam tangan-Mu pembina kami juga di gereja Moria ini ya Tuhan, Pak Anton Musa. Engkau yang selalu menyertai dan memimpin langkah hidupnya di dalam pelayanan dan di keluarga. Engkau yang selalu menyertai dan memberkati seluruh kakak-kakak mentor di tempat ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang ada di tempat ini saat ini maupun yang masih dalam kegiatan yang lainnya. Kiranya tangan Tuhan yang selalu menyertai, membimbing, dan yang selalu memberkati, memberikan kekuatan, dan selalu menyatukan hati dan pikiran kami untuk terus semangat dan setia mengambil bagian pelayanan untuk menjadi mentor bagi anak-anak-Mu remaja Kardere Moria di tempat ini ya Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu Kardere Moria, anak remaja di tempat ini saat ini ya Tuhan, yang di rumah masing-masing, di dalam pekerjaan masing-masing, maupun anak-anak Kardere Moria yang sedang belajar dalam pendidikan mereka saat ini. Mungkin ada yang sedang menjalani ujian, kiranya Engkau yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu menyertai mereka.
Bila dalam keadaan sakit ya Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan dari sakit penyakit. Kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka, supaya sukacita itu selalu kami dapatkan dari Engkau ya Tuhan. Terlebih jika mereka dalam kesulitan dalam menghadapi segala persoalan hidup, tantangan hidup sebagai anak remaja, Engkau Tuhan yang selalu ada, yang menyertai, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Engkau ya Tuhan. Orang tua kami juga ya Tuhan, orang tua anak-anak kami, Kardere Moria dimanapun mereka berada, dalam kesulitan-kesulitan yang mereka alami, dalam mendukung anak-anak untuk terus belajar dan mengenal Engkau ya Tuhan, dan juga belajar dalam pendidikan yang formal di sekolah. Engkau yang selalu menyertai, mencukupkan segala kebutuhan, memberikan kesehatan yang dari Engkau ya Tuhan, dan kekuatan dalam melakukan segala aktivitas dalam mencukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tidak hanya itu, kami juga membawakan seluruh anak remaja dimanapun mereka berada saat ini. Bukan hanya kami di tempat ini, kami menyadari juga bahwa anak-anak remaja di seluruh dunia masih banyak ya Tuhan, yang selalu mengharap Engkau. Bahkan banyak yang tersesat, yang harusnya memuji Engkau. Banyak sekali anak-anak remaja yang memberikan hidup mereka kepada keinginan dan nafsu mereka dalam masa labil mereka saat ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada anak-anak remaja, tangan Tuhan kiranya selalu menyertai dan memimpin ya Tuhan. Jangan biarkan jatuh dalam dilema yang dialami dalam masa-masa remaja, tetapi kiranya tangan Tuhan yang selalu memegang erat, yang mengetuk pintu hati mereka, yang selalu menyadarkan mereka dalam segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan membawa kembali kepada Tuhan dengan kasih-Mu, mengubahkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang dari Kalimantan saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Lebih teman-teman dari jemaat Sebadu ya Tuhan di Kalimantan Barat, kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka. Pada saat ini kerinduan mereka untuk terus dilayani, menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai, memimpin mereka ya Tuhan. Walaupun mereka kekurangan pelayanan, tetapi penyertaan kasih Tuhan yang selalu ada bagi mereka. Kiranya Engkau akan mengirimkan kepada mereka ya Tuhan, orang-orang yang setia untuk membawa mereka ke dalam tangan-Mu. Anak-anak yang sudah sempat tersesat dan mengikut keinginan-keinginan duniawi, yang mengikut pasangan mereka menjadi meninggalkan Engkau dan melupakan iman mereka kepadamu. Ya Tuhan, jangan biarkan mereka tersesat. Ya Tuhan, jangan biarkan mereka jatuh oleh goda-godaan kesukaan dalam dunia ini. Kiranya Engkau selalu menyertai, menjamah mereka dalam keadaan mereka saat ini, dimanapun mereka berada. Jangan biarkan mereka menjadi tenang dalam kebodohan dalam mengikuti keinginan dunia, tetapi jamahlah Tuhan kuasa kasih-Mu. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati ya Tuhan, membimbing mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, bukan hanya di Kalimantan ya Tuhan, demikian juga kami bawakan ke dalam tangan-Mu, baik dari timur sana, dari Nias juga ya Tuhan, dan di seluruh dimanapun di sekitar kami ini juga banyak remaja yang telah tersesat oleh keinginan duniawi. Kiranya Engkau ya Tuhan yang selalu menyertai, yang memimpin, membawa kembali hati dan pikiran mereka untuk mengenal Tuhan, supaya di jalan hidup mereka, di sisa hidup yang Tuhan sediakan, mereka terus memuji memuliakan Tuhan dan mendapatkan sukacita atas kasih karunia Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi ibadah kami ini kami akhiri. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini segala pergumulan kami, ini segala permohonan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terlebih saya serahkan ke dalam tangan-Mu anak-Mu ini juga sendiri ya Tuhan. Dalam pergumulan saat ini, dalam dilema pelayanan yang sedang diberikan kepada anak-Mu, kuserahkan kepada-Mu ya Tuhan. Saya sendiri tidak sanggup Tuhan mengambil keputusan harus memilih yang mana ya Tuhan. Jangan biarkan hati anak-Mu ini terpikat oleh keinginan-keinginan yang sementara. Jangan biarkan anak-Mu ini terpikat oleh keinginan harta duniawi, tetapi sungguh-sungguh menembus batas kemampuan untuk melakukan pelayanan yang telah Engkau tunjukkan dimanapun Tuhan. Anak-Mu ini mau mempersembahkan hidup ini, di sepanjang hidup ini menjadi dan terlibat di dalam bagian pelayanan di rumah-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tetapi dalam diri anak-Mu ini terus selalu ada goncangan, selalu ada hambatan untuk menarik jauh dari pelayanan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan ya Tuhan, jangan biarkan tersesat, tetapi tetap teguh ya Tuhan, Engkau memimpin di dalam kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pergumulan kami ini, telah kami pinta di dalam keinginan kami sendiri,
tetapi biarlah jadi di dalam hidup kami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami ya Tuhan. Doa kami ini kami mau sempurnakan dalam satu nama Kristus Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang benar demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, orang bersalah kepada kami. dan janganlah kami ke dalam pencobaan, Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Masih dalam posisi berdiri, saudara-saudari, bersama dengan gereja-gereja segala abad sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Yang dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Nats pedoman hidup baru terambil dari Amsal pasal 14 ayat 25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi setia menyembur-nyembur kebohongan adalah pengkhianat. Anak-anak remaja yang ada di rumah, firman Tuhan telah disampaikan. Dan lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, supaya engkau selalu dan tetap setia dalam kondisi apapun. Kehidupanmu diberikan oleh Tuhan untuk menjadi setia kepada Tuhan lewat kehidupan bersama orang tua, bersama teman-teman. Tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena itu mari kita akhiri ibadah ini dan kita mohon berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan dari Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan dan bimbingan Roh Kudus-Nya, menyertai dan menuntun seluruh kehidupan kita, agar kita semakin setia kepada Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih
ketiga. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu.